Saya sepakat dengan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir! Mudah-mudahan jadi usulan tadi merupakan usulan luar biasa. Dan kepada Dr. Ahid, jazakumullah khairan jasa ala muhadaratikum, masya Allah. Apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Ahid dari Palestina luar biasa, menggugah kita semua ya ikhwan. Ya, kita nggak boleh pernah melupakan tentang Palestina. Palestina harus selalu ada di hati kita. Palestina harus selalu menjadi perhatian kita, dan Palestina harus menjadi prioritas perjuangan kita di dunia internasional agar Al-Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkeraman Rizik Syihab di acara 212 ya, 212. Ya, 212. Beliau teriak-teriak dengan semangat yang luar biasa menghimbau kepada Presiden Prabowo untuk membuat pendaftaran rakyat Indonesia agar maju menyertin, gitu kan. Luar biasa. Sehingga banyaklah respon. Nah, inilah contoh-contoh yang diajarkan Rasulullah SAW ketika kita mau mengajak orang berjihad. Ibda' binafsik, tunjukkan dengan diri kita sendiri, jangan suruh-suruh orang kayak seperti itu kan. Dan bahwa memang sekarang ini udah nggak boleh lagi orang nyelonong mau jihad begitu kan, nggak boleh. Karena bahaya seperti saya dahulu, Pak Haji, jangan terulang lagi. Saya berkali ke sana dengan niat ingin jihad, tahu-taunya jadi teroris, begitu kan? Awal niat mau berjihad, tapi ternyata sampai di sana saya sudah tahu bagaimana menggunakan senjata. Saya masuk dilatih dalam Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Lulus tahun 90, saya mahir perang, saya mahir buat senjata, saya mahir dalam taktik menggunakan peta dan segala macam. Ya, kemudian saya juga kemudian diangkat sebagai instruktur mengajar selama 3 tahun. Terus apa gunanya pengetahuan ini? Yang kemudian ternyata ya orang-orang yang dikirim ke Afghanistan itu gunanya lah untuk belajar, untuk mendapatkan pengetahuan militer yang banyak dan dibawa kembali ke Indonesia. Itulah yang terjadi pada saya dan kawan-kawan dahulu. Nah, sekarang apakah kita akan mengulangi lagi? Ya, dimana kemudian mereka yang sudah berangkat ke sana pulang terus merencanakan terjadilah aksi-aksi sesuatu di tanah air. Ada berbahaya kepada ISIS, dan memang sekarang sudah clear bahwa FPI memang berafiliasi ke ISIS, sebagaimana ada statement dari Rizik Syihab juga ya. Oke, jelas. Pertama, saya ingin mengatakan dulu nih, biar tidak gagal paham. Yang disampaikan oleh Bung Haji Roma Irama dan narasumbernya itu fakta, framing, atau fitnah. Kan fakta semua. Ada data-data yang kemudian disampaikan, ada data-data yang kemudian ditunjukkan. Maka ketika ini semua fakta, bukan framing. Framing itu kan menduga-duga nih. Ini kan bukan framing, apalagi fitnah, bukan. Ini fakta semua yang diucapkan. Misal ada hubungan keterkaitan dukungan Rizik Syihab kepada ISIS. Tidak ada problem FPI dengan ISIS. Kan ada pernyataan resminya. Bukan dari anggotanya, bukan dari pengurusnya, bahkan dari orang yang diimam besarkan di FPI. Munarman menjadi salah satu contoh real dikurung gara-gara ikut berbaiat kepada ISIS. Fakta yang lebih mencengangkan lagi, Najwa Shihab
ketika mewawancarai tokoh FPI, dia sodorkan kok ADART-nya. Tujuannya jelas kok. Maka wajar bila Pak Jokowi tegas kemarin-kemarin membubarkan organisasi ini. Kenapa? Karena format ideologinya bukan NKRI, bukan Pancasila, tetapi NKRI bersyariat. Jelas ya, ini bukan fitnah, ini bukan hoax, ini bukan timing, fakta. Masih mau bersama dengan mereka, dengan kelompok itu? Serius. Saya sangat bersyukur sekali Pak Prabowo Subianto menegaskan pandangan keislaman beliau, mengambil satu sampel Gus Dur. Meskipun kita tahu sama-sama Prabowo pernah bersama-sama dengan Rizik Syihab, tetapi secara ideologi, pandangan keagamaan, Pak Prabowo mengambil sampel Gus Dur yang jelas secara gerakan dan pemikiran itu baina sama wasumur bor. Jadi pemikiran Rizik Syihab itu antitesanya itu adalah pemikiran Gus Dur. Ini kan berlawanan sekali. Pak Prabowo mengambil sampel pemikiran yang mesti diadopsi oleh seluruh rakyat Indonesia, memang pemikiran Gus Dur, yang itu adalah antitesa dari pemikiran Rizik Syihab. Jadi itu ya teman-teman, video kali ini yang mana di podcastnya Bung Haji Rhoma Irama, Bung Haji mendatangkan seorang narasumber ya, yang mana narasumber ini yang konon katanya mantan teroris ya, yang sudah insaf gitu ya. Jadi membahas tentang masalah Habib Rizik yang mengajukan ke Prabowo untuk membuka pendaftaran untuk mengadakan perang ke ISIS gitu ya. Jadi Bung Haji dan narasumber ini menanggapi tentang pernyataan Habib Rizik yang mau mengajak warga Indonesia untuk jihad ke Palestina gitu ya. Jadi dibongkar di podcastnya Bung Haji Rhoma Irama bersama mantan teroris ini ya teman-teman. Jadi tujuannya FPI ini untuk membentuk negara khilafah gitu ya teman-teman. Jadi biar, karena di situ Tabung Haji tadi menampilkan video dari Najwa Shihab ya, yang mana Najwa Shihab itu sudah mengetahui di dalam ADART-nya FPI ini tujuannya untuk Islam kafah dan untuk di dalam naungan khilafah gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.